Halo para pendidik sekalian, selamat datang di konten catatan harian gua, manusia yang selalu gagal. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga yang merayakan Idul Fitri kemarin bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang, dan gua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, di konten kali ini gua akan ngebacot selama beberapa menit, dan konten ini gua buat bukan untuk kalian. Konten ini gua buat untuk diri gua sendiri, dan jika kalian nggak mau nonton, silahkan keluar dari video ini. Dan disclaimer, video ini nggak akan ada kata motivasi, video ini nggak akan menceritakan orang zero to hero, nggak. Video ini hanya bacotan gue tentang kegagalan-kegagalan di hidup gue yang cukup berimpact kepada diri gue sendiri. Dan bagi yang kalian yang tetap ingin menyaksikan, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita mulai dari gimana gue dari kecil. Gue dari kecil itu merupakan anak yang cukup dimanja pak. Gue cukup banyak privilege di hidup gue. Gue memiliki orang tua yang baik, gue memiliki akses pada pendidikan yang sangat baik, dan sedari dulu gue sangat effortless. Gue sangat memiliki privilege untuk mendapatkan sekolah yang gue mau, seperti halnya TK Islam. Gue masuk ke dalam SD, gue masuk ke dalam MTSN, gue masuk ke dalam madrasah aliyah itu dengan usaha yang sangat minim pak. Gue memiliki cukup beberapa hafalan Al-Quran, dan itu gue gunakan untuk memasuki dunia pendidikan yang gue inginkan. Dan dengan demikian hidup gue sangat peaceful, damai pak, seperti tidak ada tantangannya sama sekali. Dan itu membuat gue menjadi seorang yang tidak produktif, sampai akhirnya gue masuki dunia yang sebenarnya. Oke, saat gue mulai kuliah, kegagalan demi kegagalan muncul dalam hidup gue. Yang pertama kali yang benar-benar berimpact kepada diri gue sendiri adalah kecelakaan. Di umur gue yang ke-7 tahun itu gue pernah kecelakaan waktu gue berjalan di tepi jalan, dan gue ditabrak mobil, dan itu membuat kaki gue patah, dan ya gue cacat pak. Dan dengan demikian gue nggak bisa memasuki profesi impiannya para laki-laki seperti pemain bola, seperti hanya polisi, ataupun menjadi tentara di angkatan bersenjata. Dan itu cukup membuat gua galau waktu itu. Dan selanjutnya yang membuat gua benar-benar down adalah mungkin cukup memalukan, tapi ya diputusin oleh wanita pak. Ketika gua pertama kali pacaran, dan tentu saja gua diputusin dengan cara yang cukup mengherankan. Gua nggak ngerti apa yang terjadi dengan hidup gua, dan itu membuat gua cukup down. Dan tapi itu mental gua cukup naik pak, dan selanjutnya gua berusaha untuk mencari cewek dengan cara menembak orang-orang yang gue rasa ini bisa untuk menerima gue. Dan ya, gue ditolak sebanyak 2 kali. Penolakan pertama itu ketika gue menembak itu nggak ada respon, dia bingung, gue pun bingung, dan gue nggak ngerti gimana lanjutinnya, dan ya udah itu aja, hilang. Tapi ketika gue menembak wanita kedua, beda wanita, gue menembak satu lagi, nyatain perasaan gue, wanita itu shock pak. Dan ketika dia shock, gue benar-benar merasa bersalah gitu, seperti hanya gue telah melakukan sesuatu yang sangat jahat kepada dia. Entah apa yang gue lakukan, padahal gue cuman menyatakan perasaan gue. Dan ya gue rasa gue cukup salah waktu itu, dan ya udah itu aja yang ingin gue sampaikan. Oke, jadi dengan semua beberapa kegagalan yang ada di hidup gue, dan yang paling bikin gue down itu ketika gue memiliki keterbatasan di bidang yang gue sukai pak. Seperti hanya waktu itu gue suka filsafat, gue suka berdebat, namun ketika ikut lomba debat gue kalah pak. Dan ketika gue mempelajari kekalahan gue merasa gue benar-benar menjadi manusia yang sampah. Gue merasa bukanlah orang yang patut dibanggakan, bahkan gue merasa kok hidup gue gini amat ya. Dan di saat itu gue mulai belajar, mulai membaca buku, dan akhirnya gue menerima bahwa diri gue ternyata tidak sespesial itu. Budaya kita di masyarakat Indonesia itu sangat destruktif menurut gue pak, karena kita sebagai anak muda itu seringkali dituntut dengan tuntutan supaya kaya cepat jadi sukses di waktu muda, dan juga cepat nikah. Dan itu benar-benar membuat kita menjadi stres, karena yang kita cari itu adalah kebahagiaan pak. Percuma saja kita cepat-cepat kaya, cuma saja kita kerja banting tulang pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tapi kita tidak menjalaninya dengan kebahagiaan, kita tidak menjalaninya dengan hati yang senang, kita menjalaninya dengan terpaksa. Dan ketika kesuksesan itu datang, ternyata tidak sespesial itu kesuksesan yang kita perjuangkan dengan sangat
luar biasa waktu kita mencarinya, Pak. Dan ketika kita merasakan kegagalan, ketika kita merasa gagal, kita merasa stres, dan kita juga stres karena kita merasa stres. Dan ketika kita merasa stres dan kita merasa gagal karena kita stres, kita jauh lebih stres lagi, dan itu menjadi lingkaran setan, Pak. Ketika kita contohnya menyatakan perasaan kepada orang lain, kita ditolak, lalu kita cemas kenapa kita ditolak, lalu kita cemas kenapa kita cemas, lalu berputar-putar lagi menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Dan itu sangat sering terjadi di kehidupan masyarakat kita, terutama apalagi di masyarakat yang memiliki akses kepada media, akses pada informasi yang cukup luas pada saat sekarang ini, Pak. Dan dengan adanya media informasi yang sangat luas, sangat gampang diakses, itu memberikan kepada kita sebuah kognitif yang membuat kita menjadi stres, Pak, karena kita melihat standar kebahagiaan yang semu. Kita melihat standar kebahagiaan itu berdasarkan beberapa banyak harta yang orang miliki. Kita melihat standar kebahagiaan itu berdasarkan seberapa sukses dia, seberapa dia dicintai banyak orang, seberapa banyak followernya, atau seberapa disukai dia oleh lawan jenisnya. Dan itu sama sekali bukan standar kebahagiaan yang baik, Pak, karena standar itu bisa saja hilang dengan cepat, bisa saja didapatkan dengan cara yang bahkan tidak baik gitu, Pak. Karena standar dari sebuah kesuksesan, standar dari sebuah kebahagiaan itu bukan berasal dari luar. Standar kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri, penerimaan diri, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita tidak merasakan emosi negatif, bukan hanya bahagia, tapi cukup dengan tenang dan tidak memiliki masalah saja. Itu sudah sangat menjadi hal yang privilege bagi orang-orang yang memilikinya, Pak. Dan ini juga berhubungan dengan kultur masyarakat kita. Sedari kecil kita selalu dituntut dan diajarkan bagaimana caranya menjadi sukses, bagaimana caranya kita menjadi orang yang berhasil. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya menjadi gagal yang sehat, Pak. Ketika kita gagal itu kita tetap sehat. Ketika kita gagal kita nggak stres. Ketika kita gagal kita nggak down, tapi masih bisa untuk menjalankan aktivitas, bahkan masih bisa untuk bangkit sekali lagi. Dan itu sangat erat dalam kaitan masyarakat kita dan sangat susah diputus rantai penyebarannya, Pak, yang akhirnya menyebabkan kita overthinking, menyebabkan kita cemas, bahkan menyebabkan kita berpacu dengan sesuatu yang bahkan kita tidak kenali, Pak, seperti hanya berpacu follower, berpacu gonta-ganti pasangan, segala macamnya. Kita tidak tahu siapa yang kita lawan sebenarnya, tapi kita terus berpacu dan terus berlari, Pak. Dan akhirnya ketika kita gagal, ketika kita menjadi sesuatu yang tidak berhasil, kita menjadi sesuatu yang tidak istimewa, kita merasa diri kita benar-benar sampah dan merasa diri kita tidak berguna, Pak. Dan di Harvard sendiri terdapat penelitian bahwasanya orang yang dapat menerima dirinya gagal itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah daripada orang yang selalu berpikir positif, selalu berpikir optimis bahwasanya ini mungkin bukan kegagalan, ini mungkin dari awal. Ya sudah, kalau gagal ya bagaimana lagi, emangnya apa yang perlu diperjuangkan dari sebuah kegagalan, Pak? Tak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kita tidak boleh mempedulikan hal-hal yang bahkan tidak memiliki impact besar terhadap hidup kita, seperti halnya galau, seperti halnya kegagalan yang telah kita lalui. Ya sudah, kalau kita gagal, ya sudah, kalau kita jadi pecundang, namanya kenapa tidak harus ditutupi, Pak? Karena kita ini memiliki perhatian yang sedikit, kita memiliki energi yang sedikit, maka salurkan energi kita kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang benar-benar berimpact pada diri kita, Pak. Banyak hal-hal yang kita inginkan di dunia ini, menjadi orang yang memiliki cinta, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya. Kita melihat standar-standar kebahagiaan yang kita inginkan, Pak, tapi kita tak pernah bertanya resiko manakah, atau capek manakah, atau rasa sakit mana yang sanggup untuk kita lalui, yang sanggup untuk kita tanggung, Pak. Kalau kita menginginkan sebuah percintaan yang romantis, kita harus melewati drama-dramanya, kita harus melewati galaunya, bahkan kita harus melewati kesepian yang dihadapinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus menghadapi capeknya kerja keras, capeknya belajar, capeknya untuk merintis sebuah bisnis ataupun belajar ke tempat-tempat yang jauh seperti halnya luar negeri dan sebagainya macamnya. Kalau kita ingin berbisnis, kita ingin menjadi orang kaya, kita harus siap dengan yang namanya kegagalan, kita harus siap dengan yang namanya bangkrut, bahkan kita harus siap untuk menjadi miskin, bukan hanya untuk menjadi kaya saja, Pak. Ada beberapa cerita tentang orang-orang yang menganggap dirinya sukses tapi gagal. Ada juga yang menganggap dirinya gagal tapi sebenarnya dia sukses. Yang pertama adalah Dave Mustaine. Dia adalah seorang gitaris ketika itu di grup metal. Dia adalah seorang gitaris terkenal di grup metal yang dulu
menjadi grup yang terkenal dan dia dikeluarkan oleh rekannya, dia dibuang dan tentu saja karena dia gagal, karena dia dicampakkan, dia memiliki emosi yang sangat tinggi Pak. Dia memiliki ambisi untuk mengalahkan rekan-rekannya. Dia menjadi seorang gitaris yang sukses, mencetak ribuan album, bahkan mencapai 22.000 kopi pada saat dia sedang tenar-tenarnya dan populernya Pak. Tapi dia tidak menganggap dirinya sendiri bahagia karena geng yang dia tinggalkan waktu itu menjual lebih dari 150 juta kopi dari lagu mereka, sedangkan dia hanya menjual sebanyak 22 juta kopi Pak. Bagi kita yang memiliki kekayaan popularitas yang segini saja, itu sudah menjadi hal yang luar biasa bagi hidup kita Pak. Namun dia karena memakai standar kebahagiaannya adalah geng yang dia tinggalkan, dia merasa tersiksa dengan apa yang dia miliki saat sekarang ini. Dia tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang lebih buat gua. Dia bukan merasakan itu privilege Pak. Dia kaya tapi dia tidak merasa bahwa dirinya sukses. Dia masih merasa dirinya gagal. Yang kedua, kita melihat ada yang namanya Kapten Onoda. Waktu itu dia adalah seorang prajurit Jepang yang berperang di Filipina. Ketika dia diberikan perintah oleh Kaisar Jepang untuk bertahan di sebuah pulau bernama Lobang. Di pulau tersebut dia hanya mendapatkan satu perintah, jangan menyerah. Dan dia berperang melawan Amerika pada saat itu. Dia berhasil menumpahkan lawan-lawannya. Ketika Amerika mendominasi, dia berhasil bersembunyi di hutan. Dan setelah itu perang di dunia kedua itu usai Pak. Dan walaupun perang usai, dia masih berada dalam hutan rimba. Dan dia berperang selama 30 tahun melawan hantu, melawan masyarakat, membunuh orang, membakar padi, dan memakan lalat dan segala macamnya, memakan cacing hutan. Dia melawan sesuatu yang tidak pernah dia kenali. Bahkan dia melawan, kita sebut dia melawan hantu Pak. Dan kita menganggap dia menjadi orang yang gagal. Kita menganggap dia melakukan separuh hidupnya 30 tahun menjadi orang yang tidak berguna Pak. Tapi dia menganggap itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi dia, karena dia bisa berbakti dengan Kaisar Jepang selama lebih dari setengah umur hidupnya, dan itu merupakan prestasi yang membanggakan untuk dia. Dan ketika dia pulang ke Jepang, dia melihat masyarakat sudah berubah, masyarakat sudah shifting. Dia kembali ingin menegakkan nilai tradisional Jepang kepada masyarakat modern waktu itu, dan dia gagal untuk melakukannya. Dia merasa tersiksa bahwasanya perjuangannya selama 30 tahun itu sia-sia Pak. Dan bahkan bisa dibilang dia lebih bahagia berada di dalam rimba bahkan sampai akhir hayatnya daripada dia harus pulang sebagai pahlawan dan disanjung oleh negaranya. Dia tidak ingin menjadi seorang pahlawan, seorang pameran yang dibangga-banggakan oleh orang lain. Dia hanya ingin berbakti kepada Kaisar Jepang, dan itu adalah tujuan hidupnya, dan itu juga membuat dia bahagia Pak. Seorang gitaris juga di grup metal, nama dia PT Bass. Dia Bass ini dia sama nasibnya dengan Dev tadi Pak. Dia dikucilkan oleh teman-temannya karena dia cukup tampan, lalu dia dikeluarkan dari geng lamanya. Dan ketika itu dia frustasi, dia minum, dia mabuk, dia narkoba, bahkan dia hampir bunuh diri Pak. Namun di akhir-akhir sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia mendapatkan semangat baru untuk hidup. Dia bertemu dengan istrinya, dia memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki rumah yang sederhana. Dan bahkan ketika dia diwawancarai, dia mengatakan bahwasanya ketika saya keluar dari geng tersebut, hidup saya memang hancur, tapi itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi di hidup saya. Karena standar yang dimiliki oleh Bass tentang kebahagiaan itu adalah bagaimana dia menikmati hidup, bukan bagaimana popularitas menjadi tujuan hidupnya Pak. Oke teman-teman sekalian, dari seluruh cerita kegagalan yang telah gue ceritakan dari tadi, semua hal kegagalan itu bisa berasal dari luar diri kita ataupun berasal dari diri kita sendiri. Karena itu perhitungkanlah segala sesuatu dengan bijak sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Dan sekalipun ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena hal yang dalam jangkauan kita tetap harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Kita harus menyelesaikan masalahnya, kita harus memperbaiki diri kita sendiri, karena sebuah tanggung jawab yang besar membutuhkan kekuatan yang besar pula. Dan ketika kita menjadi orang yang gagal, ketika kita menjadi seorang pecundang, bahkan ketika kita menjadi orang jahat sekalipun dalam pandangan orang lain, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menerimanya. Sekian dari gua. See ya.